Selamat siang, perkenalkan nama saya Viola, mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan membuat video yang membahas tentang iman dan perdamaian antar agama untuk memenuhi tugas besar 2 pendidikan agama Protestan. Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik atau penuh dengan keberagaman ini, kita sebagai umat Kristiani mau tidak mau harus berjumpa dan berinteraksi, bahkan berkaitan dengan orang-orang yang mungkin tidak seiman dalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara maupun bermasyarakat. Di negara Indonesia misalnya, mau tidak mau dan suka tidak suka, kita sebagai umat Kristiani hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini adalah penting untuk kita sebagai umat Kristiani untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang yang berkepercayaan lain. Jika tidak, maka semua itu akan berpotensi untuk mengakibatkan banyaknya gesekan, bentrokan, bahkan kekacauan hingga kerusakan yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, dunia sementara dikuasai oleh Imperium Romawi. Itu jelas suatu negara yang tidak bersifat teokrasi. Dan karena itu, Yesus pun tidak pernah menggunakan civil law sebagai yang diperintahkan pada hukum Taurat. Misalnya, Yesus tidak menghukum mati ahli Taurat yang mengajarkan ajaran sesat. Yesus juga tidak menghukum mati orang-orang kafir yang ia temui. Bahkan ia juga tidak memerintahkan hukuman mati bagi perempuan yang berkedapatan berzina, seperti yang terdapat pada Yohanes 8 ayat 5. Padahal jelas bahwa Taurat memerintahkan itu. Kalau ia melakukan semua itu, jelas ia menyalahi hukum Romawi saat itu yang tidak bersifat teokrasi. Karena itu juga ialah salah jika hidup dalam bernegara yang bersifat demokrasi, tetapi menerapkan hukum non-toleransi beragama seperti negara teokrasi Israel. Dalam Ulangan 10 ayat 17 hingga 19 tertulis, "Sebab Tuhan, Allahmu lah, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir." Terdapat kisah orang Samaria pula yang murah hati, seperti terdapat pada Lukas 10 ayat 29 hingga 37, di mana seorang Samaria yang menolong orang yang dirampok, para penjahat yang sangat besar, kemungkinan adalah orang Yahudi. Seorang yang adalah musuh bangsanya maupun agamanya. Maka di sini jelas bahwa Tuhan Yesus mengajarkan, di dalam hal menolong atau berbuat baik kepada orang lain, perbedaan agama atau kepercayaan tidak boleh menjadi halangan untuk memecahkan bangsa kita. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi terutama kepada orang-orang yang seiman, seperti yang terdapat pada Galatia 6 ayat 10 mengatakan bahwa haruslah berbaik kepada semua orang dan adanya kata-kata terutama kawan-kawan seiman. Menunjukkan bahwa kata semua orang itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak seiman. Jadi yang tidak seiman maupun iya untuk mendapatkan perbuatan baik sekalipun mereka bukanlah yang terutama. Alkitab menjadi sumber dasar dari kehidupan kita sebagai umat Kristiani yang bertoleransi dengan orang-orang yang beragama lain. Dengan demikian, sebagai umat Kristiani haruslah kita menjadi orang yang bisa hidup bertoleransi dan rukun dalam kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan atau berbuat baik kepada mereka. Sekian video dari saya, terima kasih.